Oleh pelatih Sintayong di laga malam hari ini. Coin toss dari kedua kapten masing-masing adalah Mark Tokik dan juga tentunya Asnawi Mangku Alam. Foto terlebih dahulu pemirsa pemain dari kedua tim. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas requestan kalian tadi malam ya. Ya memang tadi pagi saya baru bangun dan banyak sekali yang sudah DM saya ya, Bang bagaimana kekuatan Timnas Australia. Nah mungkin ini banyak juga yang menjadikan pertanyaan besar ya sebenarnya, apakah Indonesia untuk lolos di fase selanjutnya atau di perempat final itu masih banyak ataupun masih terbuka lebar. Tentu jawabannya kita juga harus melihat bagaimana permainan dari Timnas Australia selama di tahun 2023 ini. Menurut saya ini menjadi pertandingan yang sangat bagus ya, karena saya melihat memang Indonesia sudah melawan Jepang, otomatis dengan kekalahan kemarin ya, mental para pemain Timnas Indonesia untuk berbicara lebih banyak dan ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level Asia ini juga semakin luar biasa. Mengapa demikian? Karena secara otomatis kita sudah memberikan yang terbaik ya, walaupun ada beberapa permainan yang kurang menonjol ya, wajar saja. Dan saat ini pun ya kita akan melihat lagi bagaimana pertandingan Indonesia melawan Australia yang notabene ini juga peringkatnya sangat luar biasa. Oke, kita langsung saja membahas dan membongkar total ya bagaimana kekuatan dari Australia. Nah, di sini saya sudah masuk ya mengenai statistik Australia. Oke, kita akan lebih dalam mengenal para pemain ya dari Australia terlebih dahulu. Yang pertama tentu sang kapten ya, yakni Matthew Ryan. Nah, Matthew Ryan ini saat ini membela kontestan Liga Belanda ya, yakni AZ Alkmaar. Dan dirinya pun juga sangat luar biasa ya, saat ini penampilannya bersama Timnas Australia selalu diberikan cap semenjak 2018. Kemudian dirinya juga saat ini memiliki market value tinggi ya, yakni 69,53 miliar. Nah, secara pola permainan Matthew Ryan ini dari build up serangan ini sangat luar biasa, dan ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Ini adalah pemain kunci ya bagi Australia. Jadi bagaimana striker Indonesia seperti sosok Rafael, kemudian nanti mungkin Egy ataupun pemain-pemain lain seperti Sananta ataupun Yaakob Sayuri yang memang dimainkan, ini diharapkan bisa memaksimalkan ya, karena memang sangat luar biasa kiper satu ini. Bulan lalu pun juga menjadi man of the match ya di bersama AZ Alkmaar ya di Liga Belanda. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah pemain yang juga saat ini menjadi pemain kunci bagi Australia, yakni Harry Stouter ya. Harry Stouter ini saat ini juga bermain untuk Leicester City. Dirinya pun juga sudah mengemas ya 25 caps ya bersama Timnas Australia. Dirinya pun juga sangat luar biasa penampilannya di Piala Asia kali ini. Mengapa ya Australia sedikit kebobolan ya, karena memang lini back tengah itu dipimpin oleh Harry Stouter, dan kita juga harus hati-hati ya. Dan ini juga ada beberapa pemain yang tidak asing lagi bagi Elkan Bagot karena dia satu tim, yakni Cameron Burgess. Nah, Cameron Burgess ini juga pemain Ipswich Town. Dirinya satu tim dengan Elkan Bagot, dirinya juga selalu menjadi starter. Dan posisinya ini sebagai gelandang tengah, bisa juga diletakkan di bek kanan. Nah, diharapkan ya nanti pola permainan Timnas di lini tengah ini semakin hidup, karena jika tidak ya saya sangat yakin sekali Cameron Burgess ini juga akan membuat daya jelajah yang sangat luar biasa di lini tengah dan akan mengobrak-abrik bagaimana lini tengah Timnas Indonesia jika tidak ya diwaspadai oleh Ivar Jenner, Justin ataupun pemain tengah lainnya seperti Marcelino. Nah, kemudian ini juga ada pemain yang menurut saya menjadi pemain kunci di lini tengah. Nah, ini dia, yakni Jackson Irvine. Nah, Jackson Irvine ini juga saat ini bermain di Eropa ya bersama ST St. Pauli di Liga 2 Jerman. Ini juga menjadi amunisi kunci di lini tengah Australia di 3 laga ya, saat melawan India, kemudian Suriah, dan terakhir melawan Uzbekistan.
ternyata pemain ini sama sekali tak diganti oleh pelatih. Nah, ini bisa menjadi sinyal ya, apakah Sintayong nanti akan menguatkan di lini tengah. Kan memang sepertinya kunci ya, seperti Emerson Bargios yang gelandang pertahan, kemudian juga ini teman-teman ya, Jackson Irvine. Nah, ini semuanya ini pemain-pemain yang ada di lini tengah yang menjadi pemain kunci di Australia. Dan artinya ya, kita juga harus mewaspadai bagaimana lini tengah Australia ini. Nah, kemudian ya, ini juga menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Di sini ada sosok striker kawakan ya. Dia juga sangat luar biasa, yakni Bruno Fornaroli ya. Dirinya bermain untuk Melbourne Victory. Ini juga striker sangat bagus. Dan yang terakhir ini yang kemarin juga mencetak gol ya, yakni John Irvedal. Nah, ini juga bermain untuk Wewen Wiesbaden. Nah, ini juga striker yang sangat luar biasa. Ditambah lagi juga ada gelandang serang Marco Tillo, gelandang serang pengalaman yang saat ini bermain di Celtic. Nah, secara ya keseluruhan Australia ini luar biasa. 20 pemain itu rata-rata usianya ya itu 26, 27. Ini artinya memang Australia dari segi kematangan dari para pemain sudah terlihat. Rata-rata pemain memang usianya 26, 27, dan kalau kita melihat ya ranking di FIFA itu 25 ya. Dan untuk market value itu 712 miliar. Artinya ya, kita juga harus mewaspadai hal ini. Dan kalau kita melihat statistik ya dari pertandingan selama 2023 itu juga sangat luar biasa mentereng. Ya, di sini ada kurang lebih ya ada 15 pertandingan saat melawan Tunisia menang, kemudian Denmark menang ya, Argentina kemarin kalah ya. Kemudian Ekuador ini menang, kemudian di sini melawan Ekuador kalah, kemudian Argentina kalah ya, kemudian di sini Meksiko itu imbang, kemudian melawan Inggris kalah ya, kemudian di sini New Zealand menang, kemudian Bangladesh menang, kemudian Palestina menang ya, Bahrain, India ya, kemudian di sini Syria ya, dan terakhir imbang melawan Uzbekistan. Nah, artinya dari segi statistik ya Australia ini sangat luar biasa. Tetapi lagi-lagi bola ini bundar. Dan kita sudah belajar banyak dari Jepang ya. Saya sangat yakin sekali bagaimana perhitungan Sintayong untuk bisa lolos ke 16 besar ini tidak mudah sekali. Karena jika kita tidak bertemu Australia, kita masih akan berhadapan dengan Arab Saudi ataupun negara-negara lain ya, seperti Iran ya, ataupun Yordania, yang semuanya juga sangat berat. Artinya ya, kalau kita sudah masuk 16 besar, kita harus siap melawan siapapun. Dan ini bisa menjadi pembuktian bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini tidak bisa diremehkan lagi. Apapun yang terjadi ketika di internal kita ya, mungkin di negara kita sendiri mengenai ya ini lolosnya Indonesia ini hanya keberuntungan karena ditolong oleh Kyrgyzstan. Ya, menurut saya apapun yang menjadi statement tersebut itu tidak bisa membantah fakta bahwa sebenarnya Sintayong sudah mampu menunjukkan performa terbaik. Ya, banyak yang bilang golnya cuma 1-0 melawan Vietnam dan itu langsung mendapatkan poin 3 karena menang. Ya, kalau menurut saya itu bukan masalah gol 1-0 atau Indonesia hanya mencetak 1 gol saja. Tetapi kalian bisa melihat dari pola permainan timnas Indonesia sangat layak sekali. Bahkan Sintayong dan juga Ueda ya, pelatih timnas dan juga pemain Jepang mengatakan bahwa Indonesia sangat tidak layak untuk di peringkat 142. Dan ini pun juga sudah dibuktikan bahwa sebenarnya Indonesia untuk saat ini sudah luar biasa. Kita hanya tinggal melihat ya ke depannya apa yang dilakukan oleh PSSI agar program planning ya dan juga apa yang menjadi harapan ke depan ini terencana dengan maksimal.
Karena ini sudah menjadi cita-cita ya Shin Tae-yong dan juga cita-cita bagi para pemain agar Indonesia terus menjadi untuk bisa bersaing ya, terus bisa bersaing di Asia. Karena kita akan melihat ya bagaimana para pemain nantinya ya. Ada beberapa pemain yang sudah berkarir di luar negeri, ditambah lagi nanti ada beberapa pemain yang bergabung seperti Nathan, Tom Haye ya, kemudian Choi Idas, kemudian Martin Paes. Artinya saya sangat yakin sekali, semuanya sangat yakin bahwa Indonesia akan diperhitungkan 2-3 tahun ke depan. Saat ini ya mereka ini usianya sangat muda teman-teman, 21, 22, 23. Hebatnya sudah bertemu Jepang, sudah bertemu Australia. Artinya segi kognisinya, kemudian mentalnya itu akan sangat terbangun. Dan jangan sekali-kali kita selalu menjudge dengan kata-kata. Kita harus percaya dengan hasil, kita harus melihat hasil. Kalau kita outputnya hanya hasil, kita seolah lupa dengan proses. Yang saya ingin benang merahnya di sini adalah bagaimana kita harus bisa ya mengawasi ya dan juga melihat ya perkembangan timnas Indonesia ini sudah di jalan yang benar. Jangan sampai kita sebagai pendukung timnas ya, ketika kita melihat timnasnya sudah berkualitas ya, kita sebagai pendukung malah tidak berkualitas. Tunjukkan bahwa kita juga memiliki harapan besar, kemudian support besar kepada Indonesia dengan memberikan saran ya, kemudian memberikan kritik yang bersifat membangun, dan juga memberikan ya bagaimana respect dan juga pujian kepada pemain yang sudah berjuang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statistik Australia ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa menahan imbang atau bahkan memenangkan laga saat melawan Australia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.